Toleransi beragama dan anti radikalisme di sekolah. Tujuan pemaparan materi yang pertama, agar siswa terhindar dari paham radikal dan teroris. Yang kedua, agar siswa memahami arti toleransi beragama dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang pengertian toleransi beragama. Apa itu toleransi? Toleransi adalah merupakan sikap individu yang dilakukan dalam menghormati dan menghargai keyakinan dan kepercayaan seorang individu lainnya yang berbeda. Manfaat toleransi beragama. Yang pertama, terhindar dari adanya perpecahan antara umat beragama. Dalam setiap individu, sikap toleransi sudah sewajibnya ditanamkan dalam diri individu tersebut dan dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kepercayaan dan agama. Seperti di Indonesia. Di Indonesia banyak kepercayaan dan keyakinan. Sehingga toleransi ini menjadi sebuah solusi untuk mencegah terjadinya perpecahan antar umat beragama. Yang kedua, manfaat toleransi adalah memperkuat tali silaturahmi antar umat beragama. Perbedaan itu merupakan salah satu hal yang menjadi masalah utama dalam timbulnya konflik perpecahan. Sehingga jalan keluar yang paling tepat dalam mencegah hal tersebut agar tidak terjadi adalah dengan menumbuhkan kesadaran diri dalam tiap diri individu terkait pentingnya sikap saling menghormati, sikap saling menghargai, dan saling menjaga hubungan yang baik antar umat beragama. Manfaat toleransi beragama yang ketiga yaitu memperkokoh persatuan negara. Sebagai warga negara yang memegang teguh persatuan, menjaga keamanan, ketertiban, serta stabilitas nasional dari sebuah negara merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menyukseskan program yang telah dirancang oleh pemerintah. Terjadinya kerusuhan serta kekacauan lainnya akan berpengaruh dalam jalannya pembangunan di sebuah negara. Manfaat toleransi beragama yang keempat yaitu terciptanya keteraturan dan keharmonisan. Sebagai makhluk sosial bermasyarakat, perbedaan merupakan suatu hal yang selalu hadir di dalamnya. Dengan adanya sikap toleransi antar umat beragama akan menciptakan suasana tentram, damai, dan aman dalam lingkungan sosial. Manfaat yang kelima yaitu memperkuat tingkat keimanan diri. Menjaga kerukunan antar umat beragama dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak diinginkan. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya tingkat keimanan seorang individu. Anak-anak peserta MPLS yang kami cintai, toleransi beragama itu sebenarnya sudah diajarkan dalam agama Islam yang tersirat dalam kisah surat Al-Kafirun, terlebih pada akhir surat ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu sebuah siratan yang menunjukkan anjuran kepada kita untuk saling menghormati, saling menghargai terhadap pemeluk agama yang lain dalam hal beribadah.
Anak-anak, jangan salah mengartikan toleransi beragama itu mencampur adukan ajaran agama. Beda. Sebagai umat Islam, kita dilarang untuk mencampur adukan keyakinan beragama. Umat Islam ikut merayakan Natal. Umat Islam ikut merayakan Hari Nyepi. Itu sama halnya dengan mencampur adukan keyakinan, mencampur adukan beribadah dengan agama lain. Itu yang dilarang. Sekarang masuk pada pengertian radikalisme. Sengaja tema ini diangkat karena akhir-akhir ini di Indonesia seringkali muncul gerakan-gerakan intoleransi, yaitu tidak bisa menerima perbedaan yang ada dalam diri orang lain atau kelompok lain. Anti-radikalisme dan toleransi beragama merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Prinsip toleransi yang diajarkan dalam Islam adalah membiarkan umat lain untuk beribadah tanpa mengusik mereka. Anak-anak, apa sih sebenarnya radikalisme itu? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata radikal memiliki 3 makna. Yang pertama, secara mendasar, yaitu sampai kepada hal yang prinsip. Yang kedua, arti kata radikal yaitu istilah politik yang bermakna amat keras menuntut perubahan, baik perubahan perundang-undangan maupun perubahan kekuasaan pemerintahan. Dan yang ketiga, arti dari radikal yaitu maju dalam berpikir atau bertindak. Bahkan istilah radikal itu juga dipakai sebagai istilah kimia yang berarti gugus atom. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mahfud MD, Menko Polhukam, di mana ia membagi definisi radikalisme menjadi 2. Yang pertama, pengertian umum, yaitu suatu proses untuk mencari kebenaran secara substantif sampai ke akar-akarnya. Dan yang kedua, pengertian stipulatif, yang artinya setiap upaya membongkar sistem yang sudah mapan, yang sudah ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan. Radikal dalam pengertian stipulatif ini dibagi menjadi 3 menurut apa yang diungkapkan oleh Profesor Mahfud MD. Yang pertama adalah takfiri, di mana selalu menyebut orang yang berbeda adalah kafir. Ini yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Ada sekelompok gerakan yang seringkali orang menyebut gerakan radikal, di mana mereka selalu menganggap orang-orang yang berbeda dengan keyakinan mereka, orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka adalah kafir. Bahkan sampai-sampai yang disebut kafir itu tidak hanya orang yang berbeda keyakinan saja, bahkan sesama muslim pun yang beda dengan keyakinan mereka, yang berbeda dengan paham mereka, ia katakan sebagai kafir. Yang kedua, pengertian stipulatif yaitu jihadi,
di mana selalu melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan atau pengeboman dengan dalih ijtihad. Terjadinya aksi teroris yang beberapa kali terjadi di Indonesia, mulai dari bom Bali, bom JW Marriott, kemudian di Surabaya. Itu semua dilatar belakangi oleh aksi-aksi radikal yang menganggap bahwa membunuh orang-orang kafir itu jalan satu-satunya untuk mencapai surga. Ia menganggap mereka mati menjadi mati syahid dengan aksinya bom bunuh diri. Kesalahan dalam mengartikan ijtihad itu menjadi sebab terjadinya aksi teroris di Indonesia. Mereka hanya menganggap membunuh orang kafir itu salah satu ijtihad. Padahal jelas-jelas Rasulullah telah membagi kafir yang bisa dimusuhi, kafir yang boleh dimusuhi, kafir yang boleh dibunuh. Itu sudah dibagi oleh Rasulullah. Yang terjadi aksi-aksi teroris tersebut tidak hanya orang-orang yang menjadi korban itu dari kelompok-kelompok anti-Islam, tapi juga mereka beragama Islam, saudara seiman, tapi karena menurut mereka beda paham, maka korban-korban tersebut dianggapnya juga kelompok kafir. Yang ketiga, ideologis atau pemikiran, di mana selalu memaksakan keinginannya dengan wacana dan pemikiran. Oleh pemerintah, bahwa kategori takfiri dan jihadi ini sudah ada aturan hukum untuk menindaknya. Para pelaku bisa dihukum dengan dalil ujaran kebencian atau undang-undang terorisme. Sedangkan yang ketiga, ideologis atau pemikiran, itu harus dilawan dengan wacana juga. Oleh sebab itu kita nggak perlu menyuruh orang lain yang berwacana itu ditangkap. Tapi kalau orang ngebom suatu tempat, itu harus ditangkap. Orang yang selalu menjelekkan orang, kalau yang bersangkutan nggak diterima, itu termasuk ujaran kebencian. Itu juga bisa ditangkap, karena ada undang-undangnya. Bisa diproses hukum. Tapi kalau orang berwacana, orang berdiskusi, ya harus dilayani dengan wacana atau diskusi. Seringkali sekarang di media sosial, pemikiran-pemikiran radikal itu sudah banyak tersebar. Sehingga hal tersebut ya harus kita lawan dengan pemikiran atau wacana. Isme bermakna faham atau aliran atau ideologi. Radikalisme dalam Kamus Bahasa Indonesia yang pertama bisa diartikan sebagai paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua, sikap ekstrim dalam aliran politik. Dan yang ketiga, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sehingga dapat disimpulkan pengertian radikalisme adalah ideologi yang mempercayai perubahan menyeluruh
hanya bisa dilakukan dengan cara radikal, bukan dengan cara evolusioner dan dengan cara damai. Aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal ini yaitu semua dilakukan dengan kekerasan. Ini yang mengakibatkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Apakah ada hubungannya radikalisme dengan terorisme? Kita lihat tujuan radikalisme. Tujuan radikalisme adalah penggunaan kekerasan untuk mengubah kondisi sosial politik secara drastis. Bahkan kita tiadakan demokratis, kita tiadakan musyawarah, mufakat. Semua dilakukan dengan cara kekerasan untuk mengubah kondisi sosial politik. Kita tidak bisa menutup mata. Kebijakan pemerintah mungkin banyak kekurangan, tapi bisa kita lakukan dengan cara-cara atau aksi-aksi yang damai, sumbang saran, sumbang pemikiran untuk jalan terbaik bagi jalannya pemerintahan, baik sosial, ekonomi, dan politik. Nah, unsur kekerasan ini bisa dikaitkan dengan terorisme. Makanya saya katakan radikalisme dan terorisme itu ada hubungan yang erat yang tidak bisa terpisahkan. Aksi-aksi radikal ini yang menyebabkan tumbuhnya semangat untuk melakukan aksi-aksi teror. Sekarang gerakan radikalisme agama. Kalau boleh saya katakan, gerakan radikalisme agama ini adalah musuh dalam selimut. Kenapa? Karena aksi-aksi yang mereka lakukan, kelompok-kelompok ini, semua mengatasnamakan agama. Atribut-atribut yang mereka gunakan, menggunakan atribut-atribut keagamaan, terutama agama Islam. Aksi-aksi yang terjadi akhir-akhir ini begitu miris sekali. Kelompok radikal atas nama agama ini bertujuan hendak mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan khilafah. Tentang pengertian khilafah ini masih banyak yang berbeda. Tapi aksi-aksi yang mereka lakukan itu memang gerakannya menuju gerakan untuk mengganti sistem pemerintahan menjadi khilafah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mahfud MD, Menko Polhukam. Ditandai dengan gerakan ini disertai aksi-aksi kekerasan yang konotasinya berbasis agama, dan aksi-aksi inilah termasuk aksi terorisme. Kelompok-kelompok ini menganggap pemerintahan Indonesia ini adalah tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu di mana pemerintahan ini dibangun tidak atas dasar syariat Islam. Benarkah Pancasila sebagai ideologi negara ini nyimpang dari syariat Islam? Atau bertentangan dengan syariat Islam? Mari kita kupas satu persatu di antara 5 sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Sila pertama ini sesuai dengan surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Terbukti dalam sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa itu persis dengan yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Berikutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini pun sesuai dengan surat An-Nisa ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Jadilah kamu penegak keadilan. Sesuaikah? Sesuai. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini pun sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Cocok dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga sesuai dengan surat Asy-Syurah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang yang menerima mematuhi seruan Rabb-nya atau Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka. Musyawarah itu juga diisyaratkan di dalam Al-Quran sesuai dengan sila keempat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga sesuai dengan surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi sedekah kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Sesuai. Terus, kenapa harus dirubah? Kenapa kalau mereka itu tidak mau menerima Pancasila sebagai ideologi negara?
Padahal nyata-nyata sila pertama sampai sila kelima Pancasila ini semua diambil dari Al-Quran. Kita jangan melupakan sejarah. Susunan sila-sila Pancasila ini dirumuskan oleh para ulama, tokoh-tokoh agama yang insya Allah mereka sudah melakukan berbagai macam cara istikharah, minta petunjuk kepada Allah, sehingga lahirlah sila-sila Pancasila. Maka tidaklah benar kalau Pancasila itu bertentangan dengan syariat Islam. Anak-anak peserta MPLS yang kami cintai, kesimpulannya bahwa radikalisme itu dapat menghilangkan sikap toleransi, sikap saling menghormati, saling menghargai, memberikan kebebasan kepada penganut agama lain. Yang kedua, radikalisme dalam agama di Indonesia adalah gerakan yang menginginkan perubahan ideologi negara, yaitu Pancasila dengan syariat Islam. Yang ketiga, radikalisme dan terorisme merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena sama-sama menimbulkan kekacauan dalam negara. Dan yang keempat, gerakan radikal yang dianggap berbahaya antara lain gerakan takfiri dan gerakan ijtihadi.